Pada zaman dahulu, terletak di negeri Aceh yang sangat indah didapati sebuah desa yang dikenal dengan kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Di desa, hiduplah seorang gadis yang memiliki kecantikan sangat mempesona. Gadis itu namanya Aisyah. Hatinya yang lemah lembut dan wajahnya yang cantik membuat siapapun melihatnya akan tertarik. Aisyah sangat mencintai keluarganya dengan begitu tulus. Kebaikan dan keanggunan hati Aisyah sampai terdengar ke negeri seberang laut hingga ke telinga salah satu seorang pemuda tampan yang bernama Malik. Malik sendiri berasal dari keluarga terpandang di negeri seberang laut tersebut. Setelah mendengar kisah tentang kebaikan hati dan kesopanan sang gadis itu, tergeraklah hatinya untuk langsung menemui Aisyah. Perjalanan yang Malik tempuh sangatlah panjang, tetapi akhirnya Malik bertemu dengan Aisyah berkat usahanya. Saat ia melihat sang gadis tersebut, Malik tertarik dengan kebaikan hati dan kecantikannya Aisyah. Dengan sikap keberaniannya, Malik mengajukan pertanyaan untuk menjadikan Aisyah sebagai istrinya. Namun, Aisyah tidak langsung menerima lamaran dari Malik, karena Aisyah perlu menanyakan terlebih dahulu kepada keluarganya termasuk kedua orang tuanya. Di rumah Aisyah ada ayah dan ibunya, Bapak Yusuf dan Ibu Siti. Dengan sopan santunnya dan tulus Malik menyampaikan niat baiknya terhadap Aisyah selaku putri dari Bapak Yusuf dan Ibu Siti. Dan lamarannya pun diterima. Malik dan Aisyah akhirnya menikah. Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan amat meriah. Segenap keluarga, kerabat, dan tetangga datang dengan wajah sukacita untuk menjadi saksi pernikahan si gadis. Setelah beberapa hari tinggal di desa tempat si gadis berada, si pemuda pun mengajak si gadis yang telah menjadi istrinya itu untuk kembali ke kampung halamannya di seberang lautan. Meski telah menjadi istri si pemuda, hati si gadis sesungguhnya amat berat meninggalkan keluarga dan juga desa tempat tinggalnya itu. Namun dia harus mengikuti ajakan suaminya sebagai tanda kesetiaan dan baktinya pada suaminya. Sebelum berangkat, ayah si gadis berpesan, "Wahai anakku, tinggallah engkau baik-baik di negeri suamimu. Ingatlah pesanku. Selama engkau dalam perjalanan, jangan sekali-kali engkau menoleh ke belakang. Jangan sekali-kali. Jika engkau melakukannya, niscaya engkau akan menjadi batu." "Baiklah ayah," ujar si gadis menyanggupi. Si gadis dan suaminya pun pergi meninggalkan desa itu untuk memulai perjalanan jauh menuju negeri seberang lautan. Dari desa tempat tinggalnya, si gadis harus menembus kepekatan hutan belantara, mendaki bukit dan menyeberangi danau Laut Tawar. Selama dalam perjalanannya si gadis tetap teguh memegang pesan ayahandanya. Sama sekali dia tidak berani menoleh wajahnya ke arah belakang. Hingga tibalah keduanya di danau Laut Tawar. Dengan menaiki sebuah sampan, si gadis dan suaminya menyeberangi danau di Laut Tawar. Beberapa saat sampan itu mengarungi danau Laut Tawar, si gadis didera penasaran yang sangat. Ia mendengar sayup-sayup suara ibunda tercintanya. Suara ibunda tercinta yang memanggil-manggil namanya. Batin dan perasaan si gadis terpecah, antara tetap menjaga pesan ayahnya untuk tidak menoleh dan menoleh untuk memenuhi panggilan ibundanya. Beberapa saat kejadian itu terus berlangsung, sehingga akhirnya si gadis lebih memilih menoleh untuk memenuhi panggilan dari ibunya. Petaka pun terjadi. Sesaat setelah si gadis menolehkan wajahnya ke belakang, seketika itu pula tubuh si gadis berubah menjadi batu. Tidak terkira kesedihan suami si gadis ketika mendapati tubuh istrinya telah berubah menjadi batu. Karena rasa cinta dan sayangnya, suami si gadis berkehendak dapat bersama-sama dengan istrinya. Ia lantas memohon agar dirinya juga dapat berubah menjadi batu. Permohonan pun dikabulkan. Selesai memohon, tubuh si pemuda yang berasal dari negeri seberang itu pun berubah pula menjadi batu. Sepasang batu itu tetap berada di pinggir danau air tawar. Keduanya berdekatan sama seperti kuatnya cinta kasih mereka sebagai suami istri. Demikianlah cerita rakyat yang berasal dari daerah Aceh. Legenda sepasang batu di tepi danau air tawar. Dari kisah ini memberikan kita sebuah pesan moral, yakni hendaklah kita menuruti pesan dan nasihat orang tua, karena dengan melanggar pesan dan nasihat orang tua akan merugikan diri kita dan membuat kita menyesal di kemudian hari. Terima kasih atas waktunya telah menonton dongeng kita malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe untuk dongeng menarik lainnya. Sampai jumpa pada dongeng esok malam. Selamat tidur dan mimpi indah.